Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Program Studi Teknik Rekayasa Konstruksi Bangunan Air, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Peran Karang Taruna dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya Amalia Haricayanti, NRP terakhir 004. Saya Asaria Nurrofika Wigati, NRP terakhir 011. Saya Bogaris Gumelar dengan NRP terakhir 017. Saya Afas Diatullah Boriki dengan NRP terakhir 024. Pertama-tama, masuk pada latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sampah plastik yang semakin meningkat per tahunnya. Bahkan, menurut Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia, sampah plastik di Indonesia itu mampu mencapai 64 juta ton per tahun, di mana sebanyak 3,2 juta tonnya itu merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Plastik itu sendiri merupakan bahan polimer sintesis yang sifatnya sangat sulit terurai di alam. Untuk dapat terurai sempurna, memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai ratusan tahun. Bila dibandingkan keadaan saat ini, betapa banyaknya tumpukan sampah yang digunakan secara terus-menerus oleh penduduk Indonesia yang semakin meningkat juga. Sampah plastik tidak hanya sulit terurai, tapi dapat mencemari lingkungan sekitar seperti laut, udara, dan tanah. Sampah plastik yang ditumpuk dalam tanah ini tidak baik karena dapat memperlambat laju pertumbuhan dari tanaman dan juga mengakibatkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu indera pencium manusia. Dan juga sampah plastik itu tidak baik untuk dibakar karena dapat mengakibatkan CO2 yang semakin meningkat dan dapat mengganggu sistem pernapasan manusia sampai berujung kematian. Dan itu, sampah plastik juga tidak baik untuk dibuang ke sungai ataupun di laut karena dapat mengganggu biota yang ada di dalamnya, sehingga sampah plastik yang dibuang ke laut atau sungai dapat membunuh ikan karena ikan tersebut memerlukan oksigen dari sinar matahari dan udara yang ada di luar. Dan sampah plastik itu dapat menutup permukaan air sehingga memperlambat laju oksigen dan sinar matahari untuk masuk ke dalam air. Akibat dari banyaknya persoalan mengenai sampah di Indonesia mengharuskan pemerintah Indonesia untuk bergerak. Banyak tindakan dan juga kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia demi menyelesaikan persoalan mengenai sampah di Indonesia. Namun pada kenyataannya, persoalan mengenai sampah di Indonesia ini masih terus berlanjut hingga saat ini. Dalam upaya penyelesaiannya, tidak hanya pemerintah saja yang bergerak, namun sebagai masyarakat juga harus ikut andil dalam proses penyelesaian masalah mengenai sampah di Indonesia. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar telah tergerak untuk menangani persoalan mengenai sampah di Indonesia. Namun, upaya yang dilakukan biasanya masih berskala desa atau kampung. Untuk melakukannya, biasanya dapat langsung dilakukan secara bersama-sama atau juga dapat melalui organisasi kemasyarakatan, misalnya Karang Taruna. Di Desa Pelandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, memiliki masalah yang cukup serius mengenai sampah. Sampah menumpuk di pinggiran jalan dan juga di dalam got. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebiasaan buruk yang dimiliki oleh warga Desa Pelandi, yaitu membuang sampah sembarangan. Selain itu juga ada warga dari luar Desa Pelandi yang juga membuang sampah di Desa Pelandi, sehingga persoalan mengenai sampah di Desa Pelandi semakin buruk. Kondisi tersebut mendorong
pemuda yang ada di Desa Pelandi, khususnya pemuda Karang Taruna, untuk membuat suatu program kerja demi menyelesaikan persoalan mengenai sampah di Desa Pelandi. Program ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang ada di Desa Pelandi, khususnya persoalan mengenai sampah, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai peran Karang Taruna Desa Pelandi dalam pengelolaan sampah plastik. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbanyak. Berdasarkan data dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah rata-rata produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. Sampah sendiri merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, hotel, industri, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Menurut Toding et al., sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba. Lalu sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sedangkan sampah B3 merupakan sampah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik lebih mudah terurai daripada sampah anorganik dikarenakan material dari sampah anorganik yang sangat susah terurai. Sampah anorganik yang paling banyak ditemukan dan yang paling susah terurai yaitu sampah plastik. Menurut Satriago, sampah plastik adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Penguraian sampah perlu dilakukan melalui proses pengolahan yang baik agar terlaksana secara efektif dan efisien. Menurut Toding et al., pengolahan sampah didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian terhadap timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan, dan pertimbangan lingkungan lainnya. Kemudian, menurut Permensos RI tahun 2010 pasal 1 ayat 1, Karang Taruna adalah organisasi sosial masyarakat yang dijadikan sebagai wadah dan salah satu sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa tanggung jawab yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri, terutama generasi muda. Sebagai generasi muda, kita harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Perlu diketahui, peran memiliki arti seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dalam maupun dari luar. Menurut Fadli dalam Kozir Barbara 2008, peran partisipasi pemuda juga perlu ditingkatkan lagi dalam memberikan inovasi berupa kegiatan yang menarik minat pemuda dan remaja sehingga tujuan mengembangkan masyarakat berhasil dengan baik. Karang Taruna tentunya memiliki beberapa tujuan yang keseluruhannya untuk masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan khusus, yaitu mampu meningkatkan kualitas organisasi di daerahnya. Fungsi Karang Taruna yaitu mampu meningkatkan kualitas domisilinya agar lebih maju. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan bimbingan baik personal maupun kelompok, serta dilakukan pelibatan langsung dalam program-program pembangunan masyarakat. Peran Karang Taruna dalam pengelolaan sampah merupakan keterlibatan aktif generasi muda dalam proses pembuangan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan Karang Taruna yaitu dengan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang,
dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan 3R atau reduce, reuse, recycle melalui upaya-upaya cerdas, efisien, dan terprogram. Dari hasil wawancara dan pernyataan yang mereka berikan, Saudara Muhammad Farid, Erli Afionita, dan Rizal Antoni, mereka mengikuti organisasi Karang Taruna yang ada di desanya. Organisasi tersebut bernama Himpunan Desa Pelandi. Narasumber memahami apa arti dari Karang Taruna tersebut. Organisasi Karang Taruna yang mereka ikuti memiliki program kerja yang berhubungan dengan pengolahan sampah lingkungan. Program tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Program tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam sebulan, yaitu setiap hari Minggu. Program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Desa Pelandi, sehingga masyarakat ikut andil membantu dalam program peduli terhadap lingkungan dan turut berpartisipasi sebagai nasabah bank sampah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Himpunan Pemuda Desa Pelandi, dapat dikatakan bahwa Himpunan Pemuda Desa Pelandi memiliki program kerja yang sangat baik dalam pengolahan sampah di lingkungannya. Sampah yang sebelumnya menjadi penyebab memburuknya kondisi lingkungan kini mulai berkurang karena adanya program kerja Bank Sampah Berkah yang dipelopori oleh Karang Taruna setempat. Kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat di Desa Pelandi untuk sama-sama melakukan pengelolaan terhadap sampah. Hal tersebut tentu saja dapat membuat kondisi lingkungan yang ada di Desa Pelandi membaik sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Mengenai saran untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah dan nyaman untuk ditempati tentunya menjadi keinginan semua orang. Demi mewujudkan itu semua diperlukan kerjasama oleh seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, karena generasi muda sebagai penggerak. Pergerakan yang dilakukan harus bersifat efektif dan dilakukan secara berkala. Kemudian, masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan perlu dihentikan. Dapat dilakukan dari hal yang terkecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, serta dilakukan kegiatan rutin membersihkan lingkungan. Kemudian, dengan terbentuknya kebiasaan baru yang baik ini, lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditempati dapat terwujud. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.